Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang membaca teks tentang peristiwa sejarah proklamasi. Nah, di sini ada pada tahun 1944 tentara Jepang mulai menderita kekalahan dalam perang Asia Timur Raya. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh pemimpin Indonesia berangkat ke kota Dalat, Vietnam. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Jaminan Wiyodoningrat. Nah, mereka bertemu pada tanggal 11 Agustus dan membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar menghentikan perang dan mengakui kekalahannya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini kalian harus ingat. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat. Bom itu menewaskan ribuan orang banyak. Itu pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima. Yang kedua, pada tanggal 9 Agustus 1945 itu adalah di kota Nagasaki yang dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat. Korban mencapai ribuan orang. Nah, itu bedanya ya, nah. Itu untuk kota Hiroshima itu pada tanggal 16 Agustus, sedangkan untuk kota Nagasaki itu pada tanggal 19 Agustus. Nah, salah satu seorang pemuda bernama Sultan Syahrir mengetahui berita kekalahan Jepang. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memperoleh kepastian bahwa Jepang benar-benar telah menyerah tanpa syarat. Bung Karno, Bung Hatta, dan generasi tua belum berani mengambil sikap karena khawatir dan memancing konflik dengan pihak Jepang. Oleh Syahrir Saleh, Bung Karno dan Bung Hatta setuju dengan usul para pemuda, namun kedua pemimpin tersebut menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan harus dimusyawarahkan terlebih dulu di dalam sidang PPKI. Nah, ingatkan itu di dalam sidang PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan ke wilayah Rangesdengklok di Karawang, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk menjatuhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta, para pemuda, dan Ahmad Subarjo, mereka membicarakan mengenal pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Nah, itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, kita lanjut ke pembelajaran SBDP. Rangku Alu. Rangku Alu adalah salah satu permainan tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita. Setiap daerah mempunyai permainan tradisional yang berbeda dengan permainan di daerah lainnya. Nah, tadi Rangku Alu adalah salah satu permainan tradisional. Nah, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan pertanian yang biasa jatuh pada bulan Juni sehingga Juli tiap tahunnya. Nah, alat yang digunakan Rangku Alu itu adalah tanah lapang yang keras, tidak berumput. Rumput dapat memicu risiko terpeleset. Kedua, bambu dengan panjang 2 meter dan minimal 4 buah. Nah, selanjutnya cara bunga teratai beradaptasi. Nah, itu ada 5.
tanpa teratai memiliki akar di bawah air. Kedua, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Yang ketiga, daun teratai bundar dan lebar, fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya dan matahari sebanyak-banyaknya. Yang keempat, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Yang kelima, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya berfungsi untuk membawa oksigen ke batang akarnya. Nah, di sini yang B-nya, cara bambu beradaptasi yaitu ada dua. Nah, pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai buluan halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Yang kedua, bulu tersebut meletak kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, yang terakhir, penjelasan Ibu. Jenis tumbuhan beradaptasi habitat. Yang pertama, hidropit. Hidropit itu merupakan tumbuhan. Sebagian tumbuhan ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air, contohnya kangkung, teratai, dan eceng gondok. Hygrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Nah, daerah lembab tumbuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar dan menggulung. Yang terakhir, Xerophyte merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuh ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berupa bentuk menjadi bentuk duri, sisik, bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal, mempunyai jaring untuk menyimpan air, akar panjang. Nah, itu adalah penjelasan tentang tema 1, subtema tema 2, mohon maaf, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan anak ibu simak pembelajaran tersebut. Nanti ada soal mungkin besok. Mungkin itu saja dari ibu. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.